Rasulullah mengabarkan Ashabur Rayatus Syud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu akan bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Yerusalem, Palestina. Jadi insya Allah puncaknya nanti di akhir zaman, Allah jadikan dia sebagai pengawal periodisasi sejarah yang kelima, yaitu Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kata Rasulullah, beliau dibaiat di depan Ka'bah, tempatnya antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di tengah-tengah. Sampai akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Alawidah yang melakukan riset ini tadi, resikonya berat Pak. Kedua matanya disinar sampai buta, fisiknya disiksa dengan cara-cara yang keji oleh polisi Israel. Gara-gara melakukan riset, hasilnya pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur Indonesia. Dan sampai pakar sejarah Britania, Inggris, Arnold Toynbee, dia melakukan riset tahun 1954. Akhirnya dibukukan jadi buku yang menjadi bestseller tingkat dunia. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Dia tulis, Islam telah memimpin dunia 1343 tahun. Kemudian muncul perang salib episode yang pertama, episode yang kedua. Kemudian dia tulis itu, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Dan itu tidak bisa dibendung. National Intelligence Council, NIC, Dewan Intelijen Nasional Amerika yang menaungi 15 negara, melakukan riset dan akhirnya dipublish di media internasional. Arnold Toynbee itu sudah menulis, komunisme internasional akan tumbang, kapitalisme Amerika akan tumbang, dunia Islam akan bangkit kembali memimpin dunia ini. Tapi Arnold Toynbee di akhir tulisannya dalam bukunya, dia tulis, dia tunjukkan dia seorang kafir yang kafir total. Akhirnya dia tulis di situ di akhir bukunya, berdoa semoga tidak terjadi apa yang diingatkan oleh Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Selamanya sampai ila yaumil qiyamah, al yahud wa nasara tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang pada umat Islam sampai umat Islam masuk ke dalam agama milah mereka, agama mereka. Bahkan The Pew Forum on Religion and Public Life ini lembaga riset terbesar seluruh dunia yang pusatnya di California, Amerika Serikat. Islam akan menjadi agama terbesar seluruh dunia diprediksi 2070. Itu lembaga riset milik orang kafir, Pak. Nah, ini orang-orang kafir percaya masa depan ada di tangan Islam. Nah, kalau umat Islam nggak percaya, itu kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu tema, yaitu masa depan Islam sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang masa depan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Jadi surah Al-Imran ayat 140 ini dalil sunnatut tadawul. Allah bergilirkan kepemimpinan dunia ini dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka sejarah pasca perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, dilanjutkan perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun, Indonesia kena jatah 350 tahun. Nah, muncullah, kalau bahasa umum, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kalau bahasa kita, perang salib episode yang pertama, perang salib episode yang kedua. Pasca perang salib episode yang kedua, muncullah dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Satu berideologi komunis, satu berideologi kapitalis. Nah, tapi sebelumnya Rasulullah SAW mengabarkan golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini. Sebelum perang salib episode yang pertama, perang salib episode yang kedua, berarti 600 tambah 200, 800 tahun. Itu golongan mukmin itu pernah mengendalikan dunia ini sepanjang 1343 tahun.
Masya Allah, panjang. Sebagaimana dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masya Allah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu khilafatun ala minhaj nubuwah fayakunu masya Allah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan 'adhan fayakunu masya Allah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masya Allah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu khilafatun 'ala minhaj nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Takun nubuwah fikum masya Allah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, kenabian. Kalau kita buka sirah nabawiyah periode Makkiyah 13 tahun, periode Madaniyah 10 tahun, hampir 23 tahun masa kenabian, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatun 'ala minhaj nubuwah fayakunu masya Allah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu fase Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 30 tahun. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan 'adhan fayakunu masya Allah an takuna tsumma yarfa'u idza sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan 'adhan, raja-raja yang menggigit. Itu pada masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, hampir 1300 tahun, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1343 tahun. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Nah, Allah ganti kepemimpinan dunia. Ini sunatullah, dari golongan mukmin pada golongan kafir. Dengan dimulai perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun. Kemudian Allah munculkan hambanya yang tangguh, hambanya yang soleh, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Hampir 88 tahun kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa, dikuasai oleh Al-Yahud wan Nasara. 88 tahun. Bahkan ketika saya berangkat dari Yordan ba'dal subuh sampai ke jembatan LNB,
kendaraan yang saya naiki langsung ditodong dengan todongan senjata oleh tentara Israel. Hanya diperiksa dengan detektor. Tas yang saya bawa digeledah, mulai dari ujung rambut saya sampai ujung kaki diperiksa. Padahal saya berangkat dari Yordan ba'dal subuh, nyampe di Palestina jam 2 siang. Padahal kalau kita lihat peta itu dekat. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Nah, begitu saya lihat tempat sholat Rasulullah SAW itu 88 tahun ketika kiblat pertama kali kaum muslimin ini dikuasai Yahudi dan Nasrani, itu tempat sholat Rasulullah itu digunakan oleh pasukan salib sebagai kandang kuda. Astagfirullah. Sehingga ketika Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan pasukan salib Yaumil Jum'ah, hari Jum'ah waktu itu sholat Jum'ah tertunda cukup lama. Karena apa? Semua pasukan membersihkan tempat sholat Rasulullah yang selama 88 tahun oleh pasukan salib yang dipimpin oleh 2 komandan dari Yahudi, Godfrey dan Peter, digunakan kandang kuda. Sehingga akhirnya sholat Jum'ah tertunda sampai lama karena untuk dibersihkan dulu. Sehingga sangat mengharukan sekali selama 88 tahun masjid itu dikuasai. Sehingga ketika sholat Jum'ah pertama Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukannya sangat mengharukan sekali. Ini kiblat pertama kali kaum muslimin. Tapi ternyata perang salib berlanjut. Lanjut perang salib episode yang kedua. 600 tahun. Balik lagi. Kiblat pertama kali kaum muslimin dikuasai lagi oleh Yahudi dan Nasrani sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Akhirnya setelah perang salib episode yang kedua itu ada perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Perancis. Akhirnya Inggris memberikan sejumlah tanah kepada bangsa Yahudi, tanah rampasan untuk bangsa Yahudi di Palestina. Sehingga akhirnya sampai tahun 1948 Inggris, Perancis, Amerika, PBB melakukan sebuah konspirasi jahat mendirikan negara Israel di atas tanah rampasan milik umat Islam, yaitu negara Israel tahun 48. Sampai hari ini kiblat pertama kali kaum muslimin itu dijajah oleh Israel. Tapi Indonesia hutang budi kepada Palestina. Makanya jangan kaget, Duta Besar Indonesia untuk PBB senantiasa berada di garda terdepan untuk membantu Palestina di Majelis Umum PBB. Sampai dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang sebelumnya waktu itu Presiden Soekarno menyatakan Indonesia wajib berada di garda terdepan sampai Palestina merdeka.
Sampai akhirnya ditulis dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makanya Indonesia, kenapa kok hutang budi? Karena pertama kali yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia mufti dari Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah. Pertama kali yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia itu mufti dari Palestina. Kemudian yang kedua Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah dari Mesir. Kemudian pimpinan-pimpinan negara-negara Arab. Karena waktu itu Presiden Soekarno mengutus kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak A.R. Baswedan, untuk melobi-lobi presiden pimpinan negara-negara Arab. Alhamdulillah berhasil. Sehingga akhirnya semua pemimpin dunia Arab mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Makanya Indonesia hutang budi kepada Palestina. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa bendera merah putih sekarang di Palestina di atas, bendera Palestina di bawah? Ada apa? Jawabannya nanti aja. Nanti aja jawabannya. Ya, karena itu ada keterkaitan dengan Madura, ya. Ada kaitan itu. Ada istilah 4M: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. M yang keempat Madura. Ya. Ada keterkaitan. Nanti ini hadisnya sahih, Pak. Ya. Nanti kita bahas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya pasca perang salib episode yang kedua itu muncul dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Uni Soviet hancur ketika menghadapi mujahidin Afghanistan. Tinggal satu negara adidaya, yaitu Amerika. Kapitalisme. Muncul lagi, Allah munculkan lagi satu negara adidaya, yaitu Cina. Sehingga sekarang dua negara adidaya, Amerika dan Cina. Nah, sampai hari ini akhirnya golongan mukmin tidak lagi sebagai subjek tapi sebagai objek. Diperhinakan. Inilah Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, Mulkan Jabriyah, kata Rasulullah. Ini masa fase-fase yang berat dialami oleh umat Rasulullah global, seluruh dunia, termasuk di Madura, termasuk di Indonesia. Masa-masa yang paling berat. Kenapa? Fase keempat ini fase yang dipenuhi oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatul alas. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa fitnatul alas? Qala hiya harabun wa harbun. Kalian akan menyaksikan peperangan-peperangan dan pelarian atau pengungsian. Sudah kita saksikan di kawasan Timur Tengah. Dan bahkan pengungsiannya sudah sampai menembus jantung Eropa. Kemudian kalian akan menyaksikan fitnatus sarra.
kemakmuran hidup. Dan sudah kita lihat negara-negara Timur Tengah yang dulunya padang pasir, kering kerontang, jadi hijau, jadi negara petrodolar, kaya raya. Kuwait, Dubai, Uni Emirat Arab, ya kan, Saudi dan sebagainya. Sudah kita saksikan. Kemudian kalian nanti akan menyaksikan fitnatud duhaima. Kata ad-duhaima itu bentuk tasghirnya, pengecilannya, dahma. Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Hitam, gelap. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa wujud konkretnya itu? Apa fitnatud duhaima itu? Dan itu menyeluruh seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi kalau fitnatud duhaima itu sudah terjadi, kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Wahai, kenapa? Qala yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Sekarang nyata banyak orang menjual din, agama, akidah demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas dan sebagainya dan sebagainya. Naudzubillah, naudzubillahi min dzalik. Bahkan sekarang di Indonesia tren jadi tren, berbondong-bondong menjadi orang munafik, berbondong-bondong sampai antri. Kenapa kok sampai antri? Di baliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Sekarang padahal dia dijadikan garda terdepan untuk melakukan gerakan Islamophobia. Orang Islam tapi benci sama Islam. Sudah terjadi. Ini. Kalau sudah fitnatud duhaima itu sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan umat ini akan pecah jadi dua kelompok. Mukmin sejati dan munafik sejati. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di bawah dasarnya, keraknya neraka. Naudzubillah, naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi berarti fitnah akhir zaman ini dahsyat, sampai Rasul mengabarkan pagi beriman, sore jadi kafir. Ini berarti fitnahnya dahsyat. Ya. Kenapa? Kita dikendalikan oleh golongan kafir. Ini. Nah, ketika kita dikendalikan oleh golongan kafir itu, Allah ngasih kabar, wa yattakhidha minkum syuhada. Dan periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini, yang diinginkan Allah sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Kira-kira sudah terjadi tidak? Sudah. Tapi Allah katakan jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Jangan. Kata Allah orang yang mati syahid itu tetap hidup. Allah sendiri yang memberikan rizki. Karena mati yang memberi kehidupan, mati yang bisa memberi kehidupan itu adalah mati syahid. Mulia, kemuliaan dari Allah. Bukan kekalahan, kemuliaan dari sisi Allah.
Semakin banyak mukmin yang mati syahid, semakin besar keberkahan yang Allah berikan. Nah sekarang coba kita lihat India. Banyak kaum muslimin yang mati syahid. India. Di India itu jumlah umat Islam kurang lebih 191 juta. Jumlah umat Islam di India. Tapi diprediksi oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, lembaga riset yang pusatnya di Amerika, di California, Amerika, itu nanti Indonesia itu akan dilampaui oleh umat Islam India. Jadi nanti jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia itu nanti yang ranking pertama India, yang kedua Indonesia. Tapi sekarang ranking pertama Indonesia. Tapi nanti diprediksi 2050 India akan menempati ranking pertama. Sementara jumlah orang Hindu di India jumlahnya kurang lebih 1 miliar. Berarti umat Islam minoritas. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak politisi-politisi di India ketakutan. Karena apa? Ini penduduk muslim ini kok semakin hari semakin besar. Bahkan banyak para cendekiawan, bahkan pakar nuklir India itu seorang muslim. Abdul Salam itu muslim. Dan banyak orang-orang muslim di India ini menjebak, intelektualnya luar biasa. Ini ditakuti oleh orang-orang India, orang-orang Hindu. Akhirnya Perdana Menteri India mensahkan undang-undang anti-Islam, didukung oleh Presiden Amerika Donald Trump waktu itu. Makanya patungnya Donald Trump itu disembah-sembah oleh orang-orang Hindu di India. Akhirnya Perdana Menteri India memerintahkan pada polisi, tentara India untuk melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin. Resmi negara. Resmi negara. Karena ada undang-undang anti-Islam. Akhirnya banyak umat Islam yang dibantai. Saya tunjukkan videonya. Boleh ya? Akhirnya sekarang di India belum selesai genosid, pemusnahan massal kaum muslimin, muncul lagi muslimah dilarang memakai jilbab, sehingga akhirnya banyak anak-anak muslim di India keluar dari lembaga pendidikan daripada melepas jilbab. Inilah nasib tragis minoritas muslim di India. Bergeser lagi ke Cina. Di sana ada umat Islam yang dulu punya negara sendiri, namanya Turkmenistan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, diutuslah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Diutus untuk mendakwahkan Islam di kawasan Turkmenistan yang sekarang Xinjiang, Cina. Makanya ada kota namanya Xi'an, itu masjidnya umurnya 1074 tahun. Itu masih ada. Nah, Turkmenistan yang sekarang ada di Xinjiang,
dicaplok oleh rezim komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong waktu itu. Itu dulu menjadi mayoritas Islam, ya, mayoritas Muslim. Dan waktu itu teknologi kertas ada di Turkmenistan. Sampai akhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil policy kebijakan, yaitu kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Itu karena dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an di Turkmenistan. Sampai akhirnya tahun 1935 Turkmenistan dicaplok oleh rezim Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Sekarang dirubah namanya jadi Xinjiang. Jumlah umat Islam di kawasan Xinjiang, Cina itu kurang lebih 20 juta. Tapi minoritas. Nah itu. Sampai akhirnya sekarang Cina dipimpin oleh Xi Jinping. Akhirnya mengeluarkan kebijakan suami-suami Muslim di Xinjiang kurang lebih 5,5 juta orang ditangkap, kemudian dijebloskan ke kamp-kamp tahanan. Anak-anak laki-laki Muslim Xinjiang ditangkap, dimasukkan di kamp tahanan terpisah dari ayahnya. Sehingga yang ada di rumah tinggal istri dan anak-anak perempuannya. 1 juta anggota Partai Komunis Cina diperintah oleh Xi Jinping untuk mendatangi rumah-rumah Muslim yang ada di Xinjiang, sehingga terjadi perkosaan besar-besaran. Dari 5,5 juta suami-suami Muslim yang ada di kamp-kamp tahanan itu, kurang lebih 1 juta dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Tidak hanya dibunuh, dibedah, diambil organ tubuhnya, jantung, paru-paru, ginjal, dijual oleh rezim Partai Komunis Cina. Itu kalau dirupiahkan, keuntungan penjualan organ tubuh umat Islam Uighur Xinjiang, itu Cina memperoleh keuntungan kalau dirupiahkan 4 triliun rupiah. Keji, Pak, keji. Akhirnya beberapa dokter gak kuat hati nuraninya, dia berusaha keluar dari Cina. Alhamdulillah ada yang bisa keluar. Salah satu diantaranya Dr. Timothy. Dia memberikan testimoni bagaimana kekejaman rezim Partai Komunis Cina kepada umat Islam yang ada di kawasan Xinjiang, yaitu umat Islam Uighur yang sering kita dengar itu. Nah ini Pak, dia testimoni bagaimana pembunuhan keji itu terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu contoh psikologis wajah anak Muslim yang sudah dibedah, diambil organ tubuhnya dan dijual oleh Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Jadi merintih kesakitan. Ginjalnya sudah diambil, dijual oleh Cina. Ini salah satu contoh, dan ini testimoni dari Dr. Timothy. Beliau sendiri yang membedah. Jadi dia mengatakan ini ciri wajah bahwa anak ini sudah diambil organ tubuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini di Cina. Allah menghendaki sebagian mukmin mati syahid. Bergeser lagi ke Myanmar.
sadis, Pak, lebih sadis. Kenapa lebih sadis? Umat Islam Rohingya itu di jalan-jalan diburu, dikejar-kejar, dibakar hidup-hidup di jalan-jalan. Saya punya videonya, tapi kasihan ibu-ibu nanti tidak bisa makan. Anak-anak Muslim Rohingya sama biksu-biksu Buddha ditepas di jalan-jalan seperti motong kambing. Ada yang dilempar di gundukan api. Muslimah Rohingya diperkosa dengan cara-cara biadab. Bahkan umat Islam, masjid-masjid di Rohingya ketika sholat subuh itu sama biksu-biksu Buddha, pintu belakang dikunci, kemudian dibakarlah masjid itu. Banyak masjid-masjid umat Islam sedang sholat subuh dibakar. Sampai akhirnya pemerintah Myanmar memberi dua opsi kepada umat Islam Rohingya: mati di laut atau mati di darat. Mayoritas umat Islam Rohingya pilih mati di laut, lebih wibawa, lebih terhormat. Sampai di lautan itu berbulan-bulan untuk mempertahankan hidup. Dia minum air seninya sendiri, air kencingnya sendiri. Akhirnya saya mencoba di Malang, kita kumpulkan dana untuk membantu saudara kita yang ada di Myanmar, yang diselamatkan ketika dia berbulan-bulan di lautan, diselamatkan oleh nelayan Aceh. Alhamdulillah, di tepi pantai. Akhirnya saya terbang ke Aceh bawa sejumlah dana dari Malang, dari masyarakat Malang Raya. Akhirnya saya berangkat sholat subuh dulu di Masjid Baitur Rahman Aceh Darussalam. Pada sholat subuh saya berangkat menuju lokasi pengungsian. Itu sampai di sana jam 10 malam lewat jalur darat. Masya Allah, senang mereka. Kita belikan beras, kita belikan ikan asin, kita belikan, senang menyambungkan main obat-obatan kita. Karena apa? Besoknya sholat Jumat, Masya Allah, sangat mengharukan. Di tepi pantai, Pak, tempat terbuka. Saya tanya, antum berapa hafalannya? 10 juz, Ustaz. Antum 15 juz, ya, 20 juz. Imamnya 30 juz. Masya Allah. Ini pemuda-pemuda Muslim Rohingya. Allahu Akbar. Sampai nunjukkan kepalanya ini, Ustaz, jahitan kena pedang dari biksu Buddha, masih nampak jahitan di kepalanya. Banyak yang dikejar-kejar, dipedang, diparang oleh biksu-biksu Buddha. Inilah nasib tragis minoritas Muslim. Di mana-mana kalau sebuah negara itu umat Islam minoritas, nasibnya tragis. Tapi di mana-mana kalau umat Islam itu mayoritas, non-Muslim aman, tenang, damai. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, apa yang ini beberapa sampel saya, belum di Filipina Selatan, belum di Thailand, Patani, ngeri, Pak, ngeri. Akhirnya inilah yang diinginkan Allah pada fase keempat ini. Tapi Allah ngabarkan itu bukan kehinaan, itu bukan kekalahan, tapi itu kemuliaan dari sisi Allah dengan mati syahid. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa inferior, rendah, jangan kamu merasa terpinggir, marginal, tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu. Coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Nah, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam itu bisa tinggi, kapan umat Islam itu bisa unggul, kapan umat Islam bisa punya al-izzah, kewibawaan, Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, pasti menang. Kenapa? Masa depan ada di tangan Islam. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami memenangkan golongan mukmin, bukan muslim, tapi golongan mukmin. Itu yang dimenangkan oleh Allah. Berarti tidak banyak, ya kan? Hum qalilun, mereka jumlahnya sedikit, ya. Sedikit, tidak banyak, tapi mereka ini yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita dipacu oleh Allah untuk melakukan perubahan dari muslim menjadi mukmin. Nah, itu. Ini kita dipacu. Kenapa? Allah berjanji masa depan ada di tangan Islam. Ini janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Jadi Islam ini akan dimenangkan oleh Allah di atas semua agama-agama di seluruh dunia ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah. Itu pasti itu, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga ngabarkan masa depan ada di tangan Islam. Nah, ini saya mau menjawab yang Madura tadi itu. Ya. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah yab'atu lihadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu laha dinaha, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Imam Ahmad rahimahullah, akhirnya beliau mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah, ya, dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Mujaddid. Masya Allah, beliau temukan hadis-hadis sahih, beliau kaji, beliau teliti, akhirnya beliau mengambil kesimpulan. Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi Mujaddid yang kedua, gurunya beliau Imam Syafi'i
rahimahullah. 100 tahun lagi beliau memberikan jawaban wallahu a'lam. Akhirnya ulama-ulama Ahlus Sunnah melakukan hitungan matematis. Kalau itu start dihitung dari tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmaniyah 1924 miladiyah ditambah 100 tahun berarti 2024, berarti kurang 2 tahun. Akhirnya wakil sekjen Rabithah Ulama Palestina Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, saat beliau di penjara Israel, beliau melakukan riset kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu, dipelajari, dikaji, diteliti. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i Al-Quran was Sunnah, Allah akan munculkan pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global dari arah timur. Siapa arah timur? Indonesia. Nah, Indonesia mana? Madura. Insya Allah. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang peneliti dari Australia, Great Valley, dia bolak-balik ke Madura melakukan riset. Madura ini benteng Islam dan jangan dianggap remeh, Pak. Akhirnya ulama-ulama seluruh dunia mengadakan istimewa di Timur Tengah. Semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global yang puncaknya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Tapi nanti Rasulullah mengabarkan Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu akan bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Yerusalem, Palestina. Makanya orang-orang Khurasan itu insya Allah puncaknya nanti di akhir zaman Allah jadikan dia sebagai pengawal periodisasi sejarah yang kelima, yaitu Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kata Rasulullah, beliau dibaiat di depan Ka'bah, tempatnya antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengahnya. Tapi pemantik awalnya insya Allah Allah akan munculkan dari arah timur. Dan arah timur bentengnya Islam itu Madura. Sampai akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah yang melakukan riset ini tadi, resikonya berat, Pak. Kedua matanya disinar sampai buta. Fisiknya disiksa dengan cara-cara yang keji oleh polisi Israel. Gara-gara melakukan riset, hasilnya pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur Indonesia. Akhirnya qadarullah, selesai masa tahanan. Akhirnya beliau bercita-cita ingin menyampaikan hasil risetnya ini ke Indonesia. Qadarullah, Allah mudahkan perjalanannya dari Palestina ke Indonesia.
bulan Juli, tanggalnya saya lupa, bulan Juli 2015 diterima di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Akhirnya beliau sampaikan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah akan bangkitkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur Indonesia. Dan nanti pintu gerbangnya itu Madura, setelah itu Aceh. Barometer Indonesia adalah Madura, benteng Islam itu. Makanya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah dengan meneteskan air mata dan suara terbata-bata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Akhirnya isu 2024 umat Islam Indonesia akan bangkit dimulai dari Madura itu sudah jadi booming. Ini Great Valley, ahli peneliti Australia, dia wirawiri ke Madura, sampai acara kerapan sapi dia datang. Ini ada pemimpin di Madura ini yang cukup wibawa, yaitu Syekhuna Khalil. Ini gurunya Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Serikat Dagang Islam. Haji Umar Said Cokro Aminoto punya murid 3, Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun. Ya, muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, Haji Umar Said Cokro Aminoto berguru ke Syekhuna Khalil, Bangkalan. Janji Allah pasti. Allah sudah berjanji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil 'ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah berjanji bagi hamba-hambanya yang aman wa 'amilus shalihat, Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka. Tadi Rasulullah kan sudah ngasih kabar, orang-orang sebelum kita itu sudah mengendalikan dunia ini 1343 tahun. Sampai Daulah Utsmaniyah. Apa yang dikabarkan oleh Allah sudah terjadi dan ditulis dalam buku-buku sejarah. Bahkan sampai pakar sejarah Britania, Inggris, Arnold Toynbee, dia melakukan riset tahun 1954. Akhirnya dibukukan jadi buku yang menjadi bestseller itu, tingkat dunia. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Dia tulis Islam telah memimpin dunia 1343 tahun. Kemudian muncul perang salib episode yang pertama, episode yang kedua. Kemudian dia tulis itu, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Dan itu tidak bisa dibendung, Pak. Tidak bisa dibendung. National Intelligence Council, NIC, Dewan Intelijen Nasional Amerika yang menaungi 15 negara, melakukan riset. Dan akhirnya dipublish di media internasional. 2020 akan muncul sebuah pemerintahan Islam yang bisa menggoncang Barat. Bahkan Arnold Toynbee itu sudah menulis komunisme internasional akan tumbang
kapitalisme Amerika akan tumbang, dunia Islam akan bangkit kembali memimpin dunia ini. Tapi Arnold Toynbee di akhir tulisannya dalam bukunya Civilization on Trial itu, dia tulis, dia tunjukkan dia seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah itu kan? Kafir total. Itu. Akhirnya dia tulis di situ di akhir bukunya ini, berdoa semoga tidak terjadi. Berarti kan apa yang diingatkan oleh Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, selamanya sampai ila yaumil qiyamah al yahud wan nasara tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang pada umat Islam sampai umat Islam masuk ke dalam agama milah mereka, agama mereka. Jelas. Tapi dia sebagai pakar sejarah dunia objektif, Islam akan kembali memimpin dunia ini. Bahkan The Pew Forum on Religion and Public Life ini lembaga riset terbesar seluruh dunia yang pusatnya di California, Amerika Serikat. Islam akan menjadi agama terbesar seluruh dunia diprediksi 2070. Kira-kira masih hidup enggak kita 2070? Itu lembaga riset milik orang kafir, Pak. Lah, ini orang-orang kafir percaya masa depan ada di tangan Islam. Nah, kalau umat Islam nggak percaya itu kebangetan. Masa depan ada di tangan Islam. Ya. Masa depan ada di tangan Islam. Bahkan Allah dan Rasulnya berjanji, siapa kelompok kecil yang akan dimenangkan oleh Allah itu di antara mayoritas ahlu sunnah wal jamaah ini, Allah dan Rasulnya berjanji akan dimunculkan kelompok kecil, ya kan, yang mereka ini inti daripada umat itu, kelompok inti dari umat, dari mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang disebut at-taifah al-mansurah. Ini cirinya apa? Rasulullah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih, ciri yang pertama, mereka ini senantiasa mengobarkan semangat jihad fisabilillah di tengah-tengah masyarakat muslim. Ciri yang kedua, mereka ini senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ciri yang ketiga, sabarnya baja, karena resikonya berat. Resikonya berat. Dakwah, jihad, penjara. Dakwah, jihad, penjara. Dakwah, jihad, penjara. Ini at-taifah al-mansurah. Tapi mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah sebagai pionir garda terdepan untuk memenangkan ad-dinul haq ini. Dan insya Allah ada ini di Sumeneb, ada insya Allah, ada. Cirinya tiga, dia senantiasa mengubarkan semangat jihad di tengah-tengah umat, dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun resikonya dakwah, jihad, penjara. Yang ketiga, sabarnya baja. Dan mudah-mudahan tadi Madura muncul dari Sumeneb, mudah-mudahan ya, ya Madura ya, insya Allah. Nanti puncaknya Rasulullah ngasih kabar ini kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatu min ummati 'alal haqq dhahirina la aduhim qahirina la yadurhum man khalafahum illa ma asabah minal awa hatta ya'tihum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala bi baitil maqdis wa akhna fi baitil maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi
senantiasa di tengah-tengah umat Rasulullah ini akan terus Allah munculkan At-Taifah Al-Mansurah. Mereka ini terus dieksiskan oleh Allah di atas al-haq, kebenaran. Dan mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan mereka tidak merasa terganggu sedikit pun, kecuali terhadap orang-orang yang menyelisih mereka, menghambat mereka, menentang mereka. Tetap mereka dalam kondisi demikian sampai datangnya keputusan Allah, kecuali sedikit mihnah, ujian, cobaan yang diterima. Itu tadi penjara, ya kan? Itu resiko. Ya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana keberadaan yang paling At-Taifah Al-Mansurah yang paling akhir itu di mana? Rasulullah mengabarkan di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, wakil sekjen Rabitatul Ulama Palestina, pemantik awalnya kan dari Indonesia. Dan mudah-mudahan Indonesia yang mana? Madura, insya Allah. Nanti puncaknya di Baitul Maqdis, puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Makanya sekarang bendera merah putih di Palestina ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Bahkan ketika saya sebelum pulang ke Indonesia di Syam, itu kurang lebih 1,5 bulan, kemudian saya pulang, saya mampir ke Turki, saya nginap di Turki, saya lihat kehidupan kaum muslimin, Masya Allah. Itu Presiden Tayyip Erdogan menggerakkan 3 gerakan sholat subuh berjamaah, Masya Allah. Itu di masjid-masjid di Turki, itu jumlah jamaah sholat subuh sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Itu di Turki, sama dengan yang di Sumeneb, sama persis, ya kan? Ya. Yang kedua, gerakan infak sedekah. Yang ketiga, silaturahim, jalinan silaturahim sesama ormas Islam, sesama kaum muslimin, umarok ke ulama, bukan ulama ke umarok, bukan, tapi umarok ke ulama. Jangan dibalik. Kalau ulama ke umarok, ya sudah, kena min amplopi bin fulus. Ini. Yang benar itu umarok ke ulama. Itu digerakkan di Turki. Tapi sampai akhirnya 2020 apa yang diprediksi oleh National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara, akan muncul pemerintahan Islam yang bisa mendobrak Barat. Ternyata benar, muncul dari Turki. Peresmian Hagia Sophia digunakan untuk sholat Jumat. Presiden Tayyip Erdogan ngundang korinya, diundang dari pemuda dari Aceh, Darussalam. Tapi Pak, tokoh-tokoh Islam di Turki meyakini pemantik awalnya nanti kebangkitan Islam global akan muncul dari Indonesia. Sehingga akhirnya saya lihat sendiri di Turki itu mata pelajaran ekstrakurikuler di lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kenapa? Mereka meyakini pemantik awalnya dari Indonesia. Dan dari Indonesia mana? Madura. Jadi ini orang Muslim Madura ini didoakan oleh ulama-ulama seluruh dunia. Bahkan sampai perwakilan istimewa ulama seluruh dunia itu terbang ke Jakarta menemui Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, menyampaikan seluruh ulama sedunia berdoa semoga pemantik awalnya akan Allah munculkan dari arah timur.
Indonesia, dan yang paling yaitu Madura, insya Allah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.